Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitra Anugrah Narmada. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Iksan Gorontalo. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat yang berjudul Donat Kawaii. Langsung saja ke latar belakang. Periklanan adalah penggunaan suatu media yang bertujuan untuk memberitahukan kepada konsumen atau mengajak mereka untuk melakukan sesuatu. Periklanan di mata konsumen adalah suatu sumber informasi atau sebatas hiburan. Sementara di pandangan sosial, periklanan adalah suatu bentuk jasa kelompok. Jasa suatu kelompok. Baik, periklanan sendiri banyak digunakan oleh para pengusaha agar dagangan mereka bisa langsung tersebar atau dikenal banyak orang dan dibeli banyak orang juga. Baik, langsung ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama adalah menemukan strategi promo. Yang kedua adalah bagaimana cara memperkenalkan produk dengan bentuk yang menarik atau yang tidak biasa. Dan yang ketiga adalah menentukan strategi pemasaran yang efektif. Tujuan yang pertama adalah memperkenalkan inovasi makanan terbaru kepada masyarakat. Yang kedua adalah mendapatkan kesenangan dari para konsumen saat mereka memakan makanan yang telah saya buat atau produk yang telah saya buat. Baik, langsung saja kita ke company profile. Usaha yang dikembangkan yaitu pembuatan donat. Donat adalah salah satu makanan yang digoreng berbentuk bulat dengan bolongan di tengah yang biasanya diolesi margarin dulu. Habis itu ditaburin meses. Iya, seperti itu donat yang biasa kita kenal. Sementara donat yang akan saya buat adalah donat dengan bentuk yang unik, yaitu donat dengan telinga kucing dan juga dengan warna-warna yang menarik gitu. Baik, pertama-tama kita jelaskan dulu maksud dari nama brand saya sendiri. Donat ya pasti adalah donat, hanya saja diambil dari bahasa Inggrisnya donat yang pakai U ya. And then the kawaii. Kawaii itu berasal dari bahasa Jepang yang artinya imut. Sesuai nama produk saya, donat imut, bentuknya juga harus imut dong. Ya, semua itu saya representasikan dalam bentuk logo seperti ini. Ya, logonya pun donat dengan berbentuk berbentuk kucing gitu. Baik. Untuk donat ini saya menawarkan 3 rasa dulu ya, 3 rasa. Yang pertama adalah hazelnut cream, yang kedua adalah cheese and chocolate, dan yang ketiga adalah creamy vanilla. Oh my god, itu enak banget loh guys. Usaha ini sudah ada sejak 2020. Ya, masih sebatas usaha rumahan, tapi saya sudah mempromosikannya ke pemedia. Usaha ini termasuk dalam jenis usaha UKM, usaha kecil menengah. Modal dan tahap perencanaan komunikasi. Perlu dipahami, ada 4 elemen utama perencanaan, yaitu adalah tujuan. Yang pertama adalah tujuan, objektif, kondisi masa depan yang akan dicapai. Yang kedua adalah aksi, action, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah sumber daya, resources, hal-hal yang dibutuhkan dalam menjalankan aksi. Dan yang keempat adalah pelaksanaan, implementation, tata cara dan arah pelaksanaan kegiatan. Pada proses perencanaan tersebut, dampak atau akibat yang dihasilkan sangat bergantung kepada 4 elemen perencanaan. Dalam proses perencanaan tersebut, peranan komunikasi merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh para manajer. Karenanya dapat dikatakan bahwa perencanaan komunikasi meliputi fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama adalah merencanakan, planning. Dan yang kedua adalah mengadakan, organizing. Yang ketiga adalah mengutamakan, leading. Dan yang keempat adalah controlling atau mengawasi. Elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi adalah komunikator. Pertama adalah orang yang disampaikan. Dan yang kedua adalah media atau sarana komunikasi. Yang ketiga adalah komunikan atau audiens, pihak yang menerima pesan. Habis itu adalah umpan balik, respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya dalam suatu kehidupan nyata. Mungkin ada yang menyampaikan pesan, ide, encoding, yang merupakan hasil pengolahan ide, stimulus,
berdasarkan kesan perception dan penerjemahan interpretation si penyampai. Ada yang menerima atau mendengarkan pesan, ada pesan itu sendiri, ada media transmission through a cancel, dan tentu ada respon berupa tanggapan terhadap pesan feedback. Skema proses komunikasi. Dari skema proses komunikasi di atas, untuk menunjang keberhasilan perencanaan komunikasi, dapat dilihat kesan perception sebagai inti komunikasi. Kesan adalah nuansa rasa manusia kepada objek tertentu. Kita terkesan karena ada sesuatu yang menarik dari objek tersebut. Objek tersebut bisa berupa barang atau orang. Kita bisa terkesan kepada orang karena bermacam-macam. Bisa karena wajah cantiknya, tampan, berkumis, bisa karena kata-katanya, karena janjinya, dan sebagainya. Membuat kesan yang baik, berarti kita harus berbuat dan bersikap tertentu agar orang lain tertarik. Dapat dikatakan bahwa kesan persepsi merupakan inti komunikasi. Kita harus memperhatikan 5 saran pokok dalam proses komunikasi, yaitu 1. Membuat pendengar mendengar apa yang kita katakan atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Yang kedua adalah pendengar memahami apa yang mereka dengar atau mereka lihat. Yang ketiga adalah membuat pendengar menyetujui apa yang telah mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi dengan pemahaman yang benar. Yang keempat adalah membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita, dan maksud kita bisa mereka terima. Yang kelima adalah memperoleh umpan balik dari si pendengar. Di samping itu, masih ada faktor-faktor lain juga yang penting dalam proses komunikasi, yakni gangguan, noise, yakni faktor-faktor eksternal, media, saluran komunikasi, maupun internal, psikologis, yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi. Dalam merencanakan proses pemasaran yang akan saya buat terhadap produk saya menggunakan teori AIDA model. AIDA adalah akronim atau Attention, Interest, Desire, dan Action, yang merupakan salah satu teori komunikasi pemasaran yang memiliki akar dari teori komunikasi persuasif. Selain itu, AIDA model juga merupakan salah satu model komunikasi yang digunakan secara luas dalam bidang periklanan. Model ini bertujuan untuk menggambarkan tahap-tahap yang terjadi ketika pelanggan pertama kali menyadari adanya suatu produk. Kemudian pelanggan mencoba produk tersebut, pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Program dan strategi promosi. Program promosi melakukan promosi pada semua sosial media. Pada zaman ini terdapat berbagai media untuk mempromosikan produk. Contohnya seperti surat kabar, radio, sosial media, dan televisi. Hal ini memungkinkan untuk menjangkau banyak pelanggan dan peminat. Sedangkan masyarakat sekarang sedang gencar-gencarnya dengan memakai sosial media. Hal ini pun bisa menjadi cara atau bisa dipergunakan untuk mempromosikan produk. Kita bisa mempergunakan sosial media seperti contohnya Facebook, Instagram, TikTok, dan banyak lagi gitu. Strategi promosi yang saya gunakan yaitu adalah media sosial. Media sosial dapat membantu membangun citra positif secara atau lebih dekat dengan khalayak. Sebab saat ini kita sudah memasuki era user-generated content, di mana para pengguna akan membuat konten review produk, contohnya seperti yang dilakukan oleh para influencer. Apalagi kini semua platform media sosial telah menyediakan fitur targeted ads yang bisa membantu Anda mempromosikan produk Anda secara langsung ke target Anda. Selain itu, lewat media sosial, kita juga akan membangun komunikasi dua arah dengan para konsumen secara lebih dekat dan lebih efektif. Untuk harga, saya menjangkau kira-kira produk saya itu dari kisaran harga 5.000 sampai 10.000. Kenapa saya memilih harga 5.000? Karena yang pasti saya menggunakan bahan-bahan yang oke. Selain itu berkualitas juga. Untuk target pemasaran, saya membeli target umur 17 tahun sampai 20 ke atas, karena dalam umur segitu mereka sudah bisa menghasilkan duit sendiri. Ya mungkin untuk 17 tahun, untuk 17 tahun
mereka kan udah sekolah tuh, jadi mereka bisa menyimpan uang mereka dan membeli barang yang akan mereka beli gitu. Dan di umur segitu pasti mereka suka hal-hal yang imut seperti produk yang saya buat tadi. Berikut adalah breakdown kegiatan yang saya buat. Biaya promosi saat ini saya belum ya, karena pertama-tama saya masih menjalankan usaha rumahan, dan yang kedua saya mempromosikannya baru sebatas sosial media saja, jadi itu hanya nggak mengeluarkan uang gitu, dan sebatas video-video pendek juga, dan itu pun saya bikin gitu. Baik, kita sampai ke penutup. Dalam periklanan diperlukan komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang harus dilakukan dalam kegiatan periklanan? Membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Membuat pendengar menyetujui apa yang telah mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi dengan pemahaman yang benar. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.